Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mohon maaf teman-teman karena suara saya agak sedikit SSGG, serak-serak gimana gitu ya. Karena memang saya sedang tidak sehat ya. Tapi itu semua tidak mengurangi semangat saya untuk berbagi ilmu, sharing ilmu tentang CPNS. Semoga saja bisa membantu teman-teman semua untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal tes wawasan kebangsaan yang tentunya daging. Jadi jangan di skip ya, sudah saya siapkan. Langsung aja kita mulai dari nomor 1. Sikap kritis dan inovatif sangat dominan pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini. Tetapi cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma. A. Hukum, B. Susila, C. Kesopanan, D. Filsafat, E. Adat istiadat. Nah, silakan tulis jawaban teman-teman semua di kolom komentar ya. Kira-kira mau menjawab apa? Langsung aja kita jawab ya. Jawaban yang tepat dari nomor 1 ini adalah B. Norma susila ya. Mengapa norma susila? Norma susila yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila juga mendorong manusia untuk berbuat kebaikan ya, atas dasar akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Jadi meskipun zaman itu sudah maju ya, meskipun perkembangan zaman itu sudah maju, namun tetap dalam kita menyampaikan pendapat, menyampaikan usulan itu jangan sampai kita melanggar kaidah-kaidah yang bersumber dari norma susila. Artinya ya kita jangan berbuat sesuatu yang dimana orang lain itu menganggap sebagai sebuah kesalahan ya, dimana hati nurani menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak benar. Itu jangan dilakukan di tengah gempuran perkembangan zaman yang semakin pesat. Nah, di situ teman-teman mengapa harus senantiasa memperhatikan norma susila. Lanjut ya, nomor 2. Perdana Menteri yang menggantikan Jenderal Hideki Tojo setelah ia meletakkan jabatannya adalah A. Letnan Jenderal Kumagichi Harada, B. Jenderal Itagaki, C. Mayor Jenderal Yamamoto, D. Jenderal Kunaiki Koiso, E. Letnan Jenderal Nagano. Nah, ini di Jepang teman-teman, di Jepang ya. Silakan teman-teman tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa yang nomor 2 ini? Nah, langsung aja kita jawab ya. Kita jawab. Pada tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Jenderal Kunaiki Koiso. Maka jawaban yang tepat adalah yang D untuk nomor 2 ini, Jenderal Kunaiki Koiso. Nah, ini juga ada di pelajaran sejarah yang tentunya juga memerlukan hafalan teman-teman, hafalan. Jadi teman-teman perlu ya beradaptasi dengan soal-soal seperti ini supaya ketika bertemu di kemudian hari teman-teman sudah setidaknya aku pernah mengerjakan ini ya, ada ingatan-ingatannya. Jadi karena itu hasil dari sebuah adaptasi. Lanjut nomor 3 ya. Berikut ini merupakan hak anggota MPR kecuali A. Hak memilih dan dipilih serta menentukan sikap, B. Hak imunitas dan protokoler, C. Hak angket dan interpelasi, D. Hak membela diri dan hak imunitas, E. Hak keuangan dan hak administratif. Nah, ini hak MPR kecuali apa teman-teman? Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Nah, kira-kira apa? Langsung aja kita jawab ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 3 ini adalah yang C. Hak angket dan hak interpelasi. Mengapa begitu? Hak anggota MPR menurut Peraturan MPR nomor 1 tahun 2014 antara lain
hak mengajukan usul perubahan pasal dalam UUD 1945, hak menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, serta hak keuangan dan administratif. Di sini tidak ada hak angket dan hak interpelasi, karena hak angket dan hak interpelasi itu yang punya siapa teman-teman? Yang punya adalah DPR. Jadi di sini jelas ada sebuah pengecualian, jawabannya yang tepat adalah yang C ketika ditanya tentang pengecualian. Lanjut ya teman-teman, nomor 4, syarat warga Indonesia dapat mengikuti pemilu antara lain ya, usia 17 tahun, B usia 22 tahun, C usia 24 tahun, D usia 20 tahun, E usia 17 tahun atau sudah kawin. Nah, silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira apa jawabannya di nomor 4 ini? Jawaban yang tepat adalah yang E, usia 17 tahun atau sudah kawin. Nah, dasar hukumnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa warga negara Indonesia yang pada waktu pemungutan suara untuk pemilu sudah berumur 17 tahun atau pernah kawin, ya, itu dikatakan mempunyai hak memilih. Nah, di sini kalau misalkan orang itu belum kawin, ya maka batas minimalnya adalah 17 tahun. Namun ketika ada orang yang kawin di bawah 17 tahun, maka dia sudah memiliki hak suara, hak untuk memilih. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak hanya 17 tahun ya, karena orang yang sudah menikah di usia 17 tahun ternyata juga secara undang-undang, secara aturan dia juga mempunyai hak untuk memilih. Nah, begitu. Oke, sebelum lanjut di nomor 5, jangan lupa subscribe, share, komen, like ya teman-teman. Di YouTube kita, kemudian ada TikTok kita Master CPNS, dan Instagram kita Prediksi CPNS. Silakan teman-teman berkunjung di platform media sosial kita, linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut nomor 5. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Lambang padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan sila. A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas, silahkan jawab di kolom komentar. Silahkan ditulis ya teman-teman di kolom komentar. Langsung aja ya teman-teman kita jawab. Padi dan kapas itu melambangkan sila kelima. Jawaban yang tepat adalah yang E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sila pertama itu lambangnya adalah bintang, sila kedua lambangnya adalah rantai, sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin, dan sila keempat adalah kepala banteng. Nah, soal seperti ini sangat mungkin untuk keluar di tes CPNS, terutama di seleksi kompetensi dasar. Nah, teman-teman perlu beradaptasi, perlu mewaspadai, perlu bersiap-siap. Nah, supaya apa? Supaya ketika bertemu dengan soal-soal ya berbau PPKN seperti ini, teman-teman sudah siap untuk mengerjakan. Jadi nilainya bisa maksimal, bisa sesuai passing grade, dan bisa memenuhi kuota untuk maju ke tahap SKB. Nah, cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.